selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu string. Di sini kita akan fokus pada string in Python. Yang pertama, kita punya plus. Nah, plus sendiri merupakan operator concatenate untuk string. Concatenate itu concat, artinya menggabungkan string. Nah, it's return string. Nah, jadi cara kerjanya, dia menggabungkan string, hasilnya berupa string yang sudah digabungkan. Di sini, untuk contohnya, misalnya, variabel S kita isi foo, variabel T kita isi bar, variabel U kita isi plus, lalu kita gabungkan S dan T foo bar, STU foo bar base. Nah, lalu seperti ini, ada juga print Godem plus tanda seru, maka hasilnya Godem tanda seru. Oke, sekarang kita akan mencoba di Python terminal kita. Kita buka dulu terminal kita. Oke, saya clear dulu. Saya masuk ke Python. Oke, di sini kita punya variabel S sama dengan ayam, T sama dengan bebek, U sama dengan entok. Nah, kita mau menggabungkan S dan T, misalnya seperti ini, ayam, bebek. Lalu kita mau menggabungkan S, T, dan U, misalnya jadi ayam, bebek, etok. Kalau kita mau menggabungkan dua-dua lebih banyak, kita bisa menggunakan misalnya ayam, 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 misalnya seperti ini. Nah, maka dia akan muncul ayam, 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 bebek, 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 entok. Nah, seperti itu. Ini untuk fungsi concat. Satu lagi, misalnya kita mau mencetak aku plus kamu plus semesta, misalnya seperti itu. Maka akan muncul aku, kamu, dan aku, kamu, semesta. Perlu diperhatikan, dalam penggunaan concat ini adalah tandanya. Dia hanya akan menggabungkan yang ada dalam string ini, dan ini. Kalau kita perhatikan, dia tidak mempunyai spasi. Ketika kita ingin memberikan spasi, kita bisa menggunakan seperti ini. Misalnya, nah, seperti ini. Oh, ini harusnya semesta, bukan semesta. Nah, bisa seperti ini. Kita bisa menggunakan spasi yang sudah didefinisikan pada variabel string-nya atau variabel yang menampung karakternya. Oke, selanjutnya kita punya operator asterik atau bintang. Nah, di sini operator ini digunakan untuk membuat multiple copy dari string. Nah, jika S merupakan string dan N merupakan integer, nilai yang dihasilkan berupa string yang terdiri dari N concat atau penggabungan dan copy terbanyak dari string S. Jadi, bahasa sederhananya, ketika kita punya string dan integer, ketika dikalikan, maka jumlahnya akan berlipat. Gitu aja. Misalnya di sini kita punya S, foo, S dikali 4, foo, 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 foo. 4 dikali S, foo, 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 foo. Dia akan mendapatkan hasil yang sama. Kita coba sebentar di Python terminal kita. Oke, di sini misalnya kita punya, tadi kita gunakan yang ada, S, misalnya ayam, S dikali 4. Ayam, 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 misalnya gitu kan. Atau
U dikali 4 atau 4 dikali U. Entok, 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 misalnya gitu kan. Atau satu misalnya 4 misalnya 100 dikali T. Nah, jadi seperti ini. Kita akan menulis bebek akan muncul sebanyak 100. Jadi, nah seperti ini. Ini untuk fungsi bintang atau asterik dalam Python. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke string in dalam Python. Nah, keyword in digunakan untuk mengetahui apakah suatu substring berada di dalam suatu string yang besar. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Nah, misalnya kita punya S sama dengan foo. S ini di dalam that's food for dog. Kalau ada foo, maka dia akan mencetak true. Tapi kalau tidak ada, maka dia akan mencetak false. Di sini foo-nya ada pada food. Sedangkan di yang kedua, foo-nya tidak ada, maka dia akan mencetak false. Kita akan mencobanya pada terminal kita, pada Python terminal kita. Nah, misalnya di sini saya clear dulu. Oh, nggak bisa. Sorry. Misalnya di sini kita punya A. Misalnya di sini kita punya A, aku mau makan, lalu mandi, setelah itu bikin kopi. Nah, kita cat. Lalu kita punya B, misalnya kita mau mencari yang ada, misalnya lalu. Apakah B di dalam A? Benar, karena di dalam A ada lalu. Nah, lalu misalnya kita mau mencari sesuatu yang tidak ada di dalam daftar dalam string tersebut. Misalnya di sini saya tambahkan C adalah. Nah, kita cek apakah C ada di dalam A. Oh, tidak ada. Itu gunanya fungsi string in di dalam Python. Selanjutnya, di sini ada beberapa fungsi built-in string function pada Python. Yang pertama, CHR digunakan untuk mengkonversi integer menjadi karakter. Lalu ada ORD digunakan untuk konversi karakter menjadi integer sesuai dengan kode ASCII-nya. Lalu di sini ada learn, gunanya untuk menghitung panjang dari string. Panjangnya berupa jumlah hurufnya berapa. STR untuk merepresentasikan string terhadap sebuah objek. Mungkin sampai sini dulu untuk materi kita tentang string. Sekiranya ada pertanyaan, silakan diajukan di forum yang disediakan, atau mungkin teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar. Untuk materi selanjutnya, kita akan masuk ke dalam file. File sendiri merupakan berkas yang berupa data-data magnetik pada hard disk yang saling berhubungan satu dengan lainnya sebagai sebuah kesatuan. Untuk file sendiri, ada dua tipe. Yang pertama, tipe sederhana, biasanya berupa file teks, tidak terformat. Atau yang kedua, tipe file yang kompleks, biasanya berupa file biner, ada file yang berindeks dengan tambahan indeks file, ada juga file yang tidak berindeks. Ini untuk tipe file. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam sifat-sifat dari file. Yang pertama, file bersifat persisten atau tetap. Yang kedua, non-volatile, artinya dapat ditulis atau dihapus. Yang ketiga, ukuran relatif besar. Yang keempat, ditempatkan pada secondary memory. Misalnya HDD, UFD. Yang terakhir, file dapat di-sharing ke pengguna lain. Nah,
Itu beberapa sifat file. Nah, nanti kita akan mencoba bagaimana kita bekerja dengan file. Ketika kita punya program, program tersebut dapat menghandle file dengan perintah open, close, read, write, membuka, menutup, membaca, dan menulis. Misalnya di sini ada file, filenya seperti ini, lalu dia akan dihandle oleh program untuk menampilkan apa yang sesuai dengan kebutuhan programnya. Di sini misalnya contoh, program akan menghandle file, membuka file dengan nama box.txt. Ketika dicetak, maka dia akan menampilkan isi dari semua filenya. Untuk selanjutnya, kita akan mencoba membaca baris dan ukuran dari sebuah file. Untuk membaca baris, biasanya menggunakan looping per barisnya. Sedangkan untuk membaca ukuran, biasanya digunakan dengan fungsi read dan ditampilkan hasilnya dengan fungsi learn. Di sini contoh untuk membaca baris. Misalnya, di sini ada handler untuk membuka file box.short.txt. Kita count 0, dia menghitung barisnya. Untuk line dalam file handler, dia akan melakukan perulangan untuk menghitung jumlah barisnya. Di sini kemudian hasilnya dicetak. Ini untuk bagian membaca, ini untuk yang membaca baris. Sedangkan untuk yang membaca kolom, sama seperti tadi kita punya file handler, kita menggunakan fungsi read, hasilnya ditampung dalam variabel inp, kemudian dihitung barisnya menggunakan inp, lalu dicetaklah barisnya inp 20. Nah, untuk lebih jelasnya akan ditunjukkan bagaimana programnya bekerja. Kita coba jalankan filenya, kita gunakan Python 3, hitung baris.py. Nah, file dalam file box ini ada line count sekitar 1910. Nah, file box-nya seperti apa? Oke, akan saya tunjukkan. Ya, ini file box-nya. Iya. Nah, panjang barisnya. Oke. Untuk menghitung ukuran, kita akan menggunakan file handler untuk membuka filenya. Kita akan membaca filenya dalam variabel inp, dan kemudian kita hitung panjangnya menggunakan perintah learn. Nah, setelah itu sekalian dicetak. Nah, yang bagian bawah ini untuk mencetak 20 kata yang pertama. Oke, kita jalankan via terminal, Python 3, hitung hasil, hitung ukuran. Nah, ringnya sekitar 94.626, dan untuk bagian yang terakhir adalah Stephen.marwar. Ini untuk bagian membaca baris dan ukuran. Selanjutnya, kita akan mencobanya menggunakan menghitung kata terbanyak. Jadi, di sini misalnya kita buat dulu inputannya. Di sini untuk handlernya, kita buat dia akan membuka output file name-nya. Lalu dia di sini kita akan menggunakan yang namanya dictionary. Kita buat dictionary baru dengan count. Seperti biasa kita hitung line-nya sesuai dengan yang ada di dalam file handling-nya. Lalu untuk mendapatkan kata, kita akan mencoba menggunakan fungsi split dari jumlah barisnya. Nah, ketika kata itu ada di dalam kata, dia akan menambahkan satu kata ke dalam dictionary. Nah, plus 1. Plus 1 di sini artinya proses ini berlangsung sampai line itu sama dengan handler, baris handler terakhir. Lalu di sini dia akan menghitung kata yang terbanyak, misalnya big count-nya noun. Kita bikin deklarasi awal noun-nya dulu. Kita akan menghitung kata terbanyaknya. Nah, dia menghitung berdasarkan count itemnya. Nah, jika
Jika big count kosong atau count lebih kecil, lebih besar dari big count, maka big word sama dengan word dan big count sama dengan count. Lalu kita cetak hasilnya, big word sama dan big count-nya. Ini untuk penghitungan kata terbanyak menggunakan Python. Sekarang kita akan mencoba melihat hasilnya dalam simulasi. Ini programnya, kita menggunakan kata terbanyak. Kita akan mencoba menjalankannya. Di sini kita akan menggunakan file yang sama dengan tadi. Kita misalnya menggunakan file boxshort.txt. Kita masukkan boxshort.txt. Oke, dia akan menghitung kata terbanyaknya adalah Jan 352. Januari 352. Misalnya di sini saya punya file yang lain. Misalnya saya memasukkan lutung.txt. Nah, di sini akan yang muncul adalah yang 13. File lutung itu isinya seperti ini. Ini untuk yang file txt dari file lutung. Nah, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu mengenai penggunaan try dan except. Try except ini digunakan untuk menghandle kegiatan. Misalnya contohnya seperti ini. Ketika kita memasukkan sebuah nama file dan benar, maka dia akan membuka nama filenya. Tapi ketika kita memasukkan nama file sementara file itu tidak ada, maka dia akan muncul tulisan file cannot be opened, program akan langsung berhenti. Ketika ditemukan, dia akan lanjut ke proses selanjutnya. Nah, kenapa kita perlu menggunakan try dan except? Biasanya ketika pada bagian ini salah, maka akan langsung muncul error bla bla bla. Supaya kita tahu errornya yang muncul, kita berikan informasi bahwa file tidak bisa dibuka. Nah, sekarang akan kita coba dalam terminal. Misal di sini, kasus ini dia belum menggunakan try except. Sekarang kita mau mengetes ketika kita salah memasukkan nama file. Misalnya di sini saya tuliskan ketika kita salah memasukkan nama file. Misalnya saya masukkan box pakai K, short pakai txt. Nah, ini salah. Lalu dia akan muncul error. Pada line 2, modul handle open file name. File not found error. No such as file or directory boxshort.txt. Nah, jadi secara tidak langsung ketika kita belum menggunakan try except, maka kita akan tahu error kita di halaman kedua pada modul. Pesan ini akan muncul di terminal. Bagaimana kalau kita cuma ingin memunculkan file error no such file on directory. Nah, kita bisa menggunakan try dan except tadi. Misalnya di sini kita sudah menggunakan try dan except. Sekarang kita coba jalankan Python tree kata.py. Nah, kita masukkan file yang benar dulu. Kita coba memasukkan file yang benar dulu. Misalnya box short.txt. Ketika kita berhasil memasukkan kata yang benar, maka prosesnya akan berlanjut, yaitu di sini dia menampilkan 27 subjek line in boxshort.txt. Bagaimana ketika kita masukkan file yang salah? Akan kita coba. Misalnya filenya namanya boxshort.txt. Nah, tidak akan muncul pesan error seperti ini, tapi dia akan cuma muncul file cannot be opened boxshort.txt. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, jika ada pertanyaan, seperti biasa, silakan gunakan forum yang ada, atau bisa menuliskan melalui kolom komentar yang tersedia di bawah ini.